Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang, mungkin Anda sering lihat, tapi nggak tahu namanya. Betul. Namanya itu pengetahuan tandingan atau counter knowledge. Dan ini bukan sekedar hoaks biasa ya. Bukan. Ini disinformasi yang canggih. Dibungkusnya itu rapih banget, pakai argumen yang kedengerannya ilmiah, data yang meyakinkan, seolah-olah logis gitu. Iya, betul. Istilah ini kan dipopulerkan oleh jurnalis Damian Thompson. Intinya ini misinformasi yang nyamar jadi pengetahuan ahli. Jadi dia pakai jubah sains, tapi kalau kita bedah, Kelihatannya aja meyakinkan. fondasinya kropos. Ini memang dirancang untuk memanipulasi, bukan untuk mencerahkan. Oke, biar kebayang kita pakai contoh yang paling klasik aja deh, yang ada di materi kita. Boleh? Teori konspirasi serangan 911. Pasti Anda pernah dengar kan? Oh, pasti. Mungkin dari temen atau di internet, ada yang bilang, coba deh perhatiin, menara WTC itu runtuhnya lurus ke bawah, kayak demolisi terkontrol. Padahal, bahan bakar jet nggak cukup panas buat lelehin baja. Pasti ada bom. Nah, itu dia. Kalimat-kalimat kayak gitu tuh contoh sempurna anatomi counter knowledge. Terdengar teknis ya? Terdengar teknis, kritis, seolah-olah kita ini pinter karena bisa membongkar kebohongan pemerintah. Mm-mm. Makanya tujuan kita hari ini adalah membedah total cara kerjanya. Gimana sih kok bisa meyakinkan banget? Kenapa nyebarnya secepat kilat? Dan yang paling penting, gimana kita bisa melatih otak kita supaya nggak gampang kejebak? Oke, mari kita mulai dari argumen 911 tadi. Jujur aja ya, Silakan. buat saya yang bukan ahli rekayasa sivil, argumen bahan bakar jet nggak bisa melelehkan baja itu kedengerannya logis banget. Iya kan? Guman itu mengeksploitasi celah di pengetahuan kita. Maksudnya? Gini, memang benar, suhu api dari bahan bakar jet itu nggak cukup buat melelehkan balok baja. Nah, kan? Tapi, penganut teori ini sengaja nggak nyebutin fakta kuncinya. Apa itu? Baja itu nggak perlu sampai meleleh untuk kehilangan kekuatannya. Sama sekali nggak perlu. Pada suhu yang jauh lebih rendah aja, baja itu udah bakal melunak, bengkok drastis, kayak plastik dipanasin. Oh, Buat insinyur struktur profesional, nggak ada misteri sama sekali dalam runtuhnya menara itu. Yang terjadi itu efek domino yang bisa diprediksi waktu struktur utamanya gagal. jadi ini permainan kata dan konteks ya. Mereka pakai satu fakta, baja nggak meleleh, untuk bikin kesimpulan yang salah total. Tepat. Mereka sembunyiin variabel yang lebih penting, yaitu baja yang melunak. Persis. Itu ciri khasnya. Pakai premis yang kelihatannya logis, tapi sebenarnya nggak lengkap. Atau keliru kalau diuji sama ahlinya. Oke. Tapi ada satu lagi bahan rahasia yang lebih kuat. Apa tuh? Fokus pada anomali. Anomali. Iya, mereka akan cari satu atau dua detail kecil yang aneh, yang belum bisa dijelasin 100% dalam narasi resmi. Mungkin ada kesaksian yang janggal, atau rekaman video yang agak buram, apapun itu. Dan satu anomali kecil itu yang diangkat jadi bukti bahwa keseluruhan cerita yang didukung ribuan bukti lain itu pasti bohong. Nah, Kayak detektif amatir yang nemu satu puntung rokok di TKP terus langsung teriak, semua bukti polisi pasti direkayasa. hahaha, persis. Pola pikir kayak gitu, itu jantungnya hampir semua gerakan counter knowledge. Dari mulai revisionisme Holocaust sampai penolakan evolusi. Oh, polanya sama ya? Sama, mereka nggak pernah menyerang keseluruhan bangunannya. Mereka cuma akan nunjuk terus-terusan ke satu retakan kecil di dinding dan bilang, lihat, retakan ini bukti seluruh gedungnya mau runtuh. Padahal Padahal di setiap peristiwa rumit, pasti ada detil yang belum jelas kan? mustahil nggak ada, selalu ada anomali. Ini ngebawa kita ke pemahaman yang penting banget nih. Apa itu? Bedanya teori ilmiah yang valid sama counter knowledge itu seringkali soal cara kita mandang probabilitas. Menarik. Sains itu kan jarang banget ngasih kepastian 100% kan? Betul, hampir nggak pernah. Sains itu ngasih kesimpulan yang paling mungkin, berdasarkan semua bukti yang ada sekarang. Nah, sebaliknya, Counter knowledge justru nuntut kepastian absolut, yang mana mustahil. jadi mereka ambil celah ketidakpastian sekecil apapun dan dibingkai jadi bukti konspirasi. Mereka nolak kesimpulan dengan probabilitas 99,9% cuma karena ada 0,1% anomali yang belum kejawab. Ini manipulasi psikologis banget ya. Betul, manipulasi terhadap kebutuhan kita akan kepastian. Oke, jadi intinya kita harus lebih nyaman dengan probabilitas. Tapi counter knowledge kan nggak nyebar sendiri. Seringkali media juga punya peran. Oh, peran besar. Bahkan mungkin tanpa sadar. Nah, ini dia. Bukan berarti jurnalisnya jahat kan?
Bukan itu. Masalahnya, seperti yang dijelasin di materi kita, jurnalisme itu seringkali beroperasi dalam dua mode yang sangat berbeda. Dua mode, maksudnya gimana tuh? Kayak punya dua kepribadian? Haha, bisa dibilang gitu. Mode pertama itu mode peliputan ilmiah. Oke, Ini waktu mereka ngeliput penemuan medis baru atau hasil riset fisika. Di sini, materinya udah lewat proses peer review yang ketat oleh para ahli. Tugas jurnalis jadi relatif simpel. menerjemahkan ya? Betul, menerjemahkan temuan yang udah valid itu biar gampang dimengerti publik. Oke, jadi di mode ini mereka kerja dengan data matang, terus mode kedua, Mode kedua, itu mode berita terkini. breaking news. Oke. Bayangin liputan bencana alam atau krisis politik. Ya, Kan nggak ada waktu buat peer review. jurnalis harus kumpulin info secepatnya dari saksi mata, korban, pejabat. Sumbernya mungkin cuma 1-2 orang. Dan informasinya pasti masih simpang siur dan emosional banget. Nah, itu dia. Saya bisa lihat masalahnya di mana. Apa yang terjadi kalau seorang jurnalis, mungkin karena dikejar deadline, nggak sadar menerapkan standar mode berita terkini? Ke topik yang seharusnya masuk mode ilmiah. Ya, Nah, disitulah bencananya. Mereka lupa sama prinsip statistik paling dasar. Jamak dari anekdot bukanlah data. jamak dari anekdot bukanlah data. Oke, itu bagus. Ngumpulin 10 cerita sedih dari 10 orang itu nggak sama dengan punya bukti ilmiah yang valid. Kesaksian personal itu kuat, menyentuh, penting, tapi itu tetap anekdot, bukan data. Dan disinilah jebakannya. Damian Thompson nulis sesuatu yang tajam banget soal ini. Apa katanya? Bagi editor berita yang sibuk, kesaksian yang menyentuh hati selalu mengalahkan statistik yang kering dan mungkin tidak meyakinkan. Wah, itu menjelaskan semuanya kan? Iya, drama selalu menang lawan data yang ngebosenin. Contohnya banyak banget. Di Amerika akhir tahun 80-an ada kepanikan nasional soal infiltrasi pemuja setan. Itu dipicu acara TV sensasional Geraldo Rivera. Oh, saya pernah dengar itu. Nggak ada satupun data valid, cuma serangkaian kesaksian mengerikan yang ternyata palsu. Hal yang sama terjadi sama ketakutan soal penculikan alien atau fenomena repressed memory. Semuanya berbasis cerita, bukan data. Tepat, cerita yang bagus mengalahkan ketiadaan data. Ini benar-benar ngubah cara saya ngelihat berita loh. Gimana? Jadi, waktu kita baca berita, kita perlu nanya ke diri sendiri, ini berita basisnya data terverifikasi atau kumpulan anekdot emosional? Pertanyaan yang bagus. Dan ini nyambung banget sama cara otak kita sendiri memproses resiko. Coba saya tanya Anda, para pendengar. Oke. Apa yang bikin Anda lebih khawatir? Kanker perut atau tenggelam pas berenang? Jawaban Anda kemungkinan besar dipengaruhi banget sama apa yang Anda lihat di berita. Dan persepsi kita sering melenceng jauh dari kenyataan. Jauh sekali, otak kita itu nggak jago statistik, tapi jago banget merespon cerita dramatis. Nah, ini bagian yang paling bikin saya kaget. Menurut data statistik di Amerika, jumlah orang yang meninggal karena kanker perut tiap tahunnya itu sekitar 5 kali lipat lebih banyak daripada yang meninggal karena tenggelam. 5 kali lipat. Itu angka yang signifikan banget. Banget. Tapi coba tebak apa yang ditemuin dari analisis koran Sacramento Bee selama setahun penuh di 2014. Apa tuh? Sepanjang tahun itu, mereka nggak muat satu pun berita soal kematian akibat kanker perut. Wow. Tapi mereka muat 3 berita terpisah soal insiden tenggelam. Jadi berdasarkan apa yang Anda baca, Anda akan mikir risiko tenggelam itu jauh lebih nyata dan mengancam. padahal secara statistik kebalikannya. Kenapa bisa gitu? Apa media sengaja mau nakut-nakutin kita? Nggak selalu sengaja, ini lebih ke prinsip psikologi yang dijelaskan oleh peneliti risiko, Paul Slovic. Oke. Kita sebagai manusia, itu secara dramatis melebih-lebihkan risiko dari hal-hal yang sifatnya mendadak, dramatis, dan visual. Hal-hal yang jadi cerita bagus. Persis, serangan hiu, kecelakaan pesawat, insiden tenggelam, itu semua memenuhi kriteria. Sementara kematian karena kanker perut, Terjadinya pelan-pelan. pelan-pelan, di rumah sakit, nggak dramatis, nggak ada nilai beritanya. Tunggu sebentar. Ini ada satu contoh lagi yang luar biasa dari materi kita. Yang mana? Judul berita besar di koran The Times di Inggris. Judulnya bilang, 50% orang Inggris bakal kena kanker dalam hidup mereka. Angkanya naik tajam dari prediksi sebelumnya. Wah. Kalau saya baca judul itu, reaksi pertama saya ya panik. Kedengarannya kayak ada wabah kanker yang mengerikan. Tentu, judul itu kan dirancang untuk memicu reaksi kayak gitu. Tapi, mari kita bedah konteksnya. Oke. Yang justru sebenarnya kabar baik yang luar biasa. Hah? Gimana ceritanya? Kabar baik?
Alasan utama kenaikan angka itu bukan karena gaya hidup kita makin buruk atau lingkungan makin beracun. Terus, Alasan utamanya adalah karena keberhasilan dunia medis bikin kita hidup jauh lebih lama dari sebelumnya. jadi ini sebenarnya kabar baik yang dibingkai jadi kabar buruk? Saya masih belum ngerti. Gini deh, dulu banyak orang meninggal di usia 50-an atau 60-an karena serangan jantung atau penyakit pernapasan kan? Iya, betul. Sekarang, penyakit-penyakit itu jauh lebih bisa dikendaliin. Akibatnya, jutaan orang bisa hidup sampai usia 70, 80, bahkan 90-an. Oke. Nah, kanker itu pada dasarnya adalah penyakit yang risikonya naik tajam seiring bertambahnya usia. Saya mulai paham. Jadi, alasan utama lebih banyak orang kena kanker adalah karena mereka nggak meninggal karena hal lain duluan. Tepat sekali. Kita sekarang hidup cukup lama untuk sampai di usia di mana resiko kanker jadi sangat tinggi. Tepat. Anda kan harus meninggal karena sesuatu kan? Fakta bahwa lebih banyak orang meninggal karena kanker sebenarnya cerminan kesuksesan kita melawan penyakit pembunuh lainnya. Tapi kalau judul beritanya, keberhasilan medis bikin lebih banyak orang hidup cukup lama untuk kena kanker. Haha, ya nggak akan laku, nggak akan ada yang klik. Nggak ada yang klik. Ini nunjukin betapa mudahnya data yang 100% akurat pun bisa dipakai untuk menciptakan persepsi yang 100% salah. Wah, ini beneran mengubah cara saya baca berita kesehatan. Oke, jadi kalau kita rangkum semua ini, Silakan. counter knowledge itu kerjanya cerdik banget. Dia memangsa bias alami otak kita. Cinta kita sama cerita dramatis, ketidakmampuan kita ngerti statistik, dan kebutuhan kita akan jawaban yang simpel dan pasti. Dan di era internet sekarang, di mana semua orang bisa jadi penerbit dan ahli. Tanggung jawabnya ada di kita. Betul. Tanggung jawab verifikasi jatuh ke pundak kita masing-masing. Kuncinya itu menanamkan sikap skeptis yang sehat. Bukan sinis ya, tapi skeptis. Selalu bertanya. Pertanyaan spesifik apa yang paling efektif buat kita tanya ke diri sendiri? Ada 3 saringan yang kuat banget. Oke. Pertama, apa penjelasan alternatifnya? Ada nggak cara lain buat baca data ini yang nggak sedramatis yang disajikan? Oke. Kedua, siapa yang diuntungkan kalau saya percaya ini? Ada agenda politik, finansial, atau ideologis nggak di baliknya? Itu penting banget. Dan yang ketiga, mungkin yang paling penting, di mana datanya, bukan cuma ceritanya. Tunjukin angkanya, bukan cuma anekdot yang menyentuh hati. Itu bekal yang sangat praktis. Sebagai penutup diskusi kita, kami mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran terakhir untuk direnungkan. Silahkan. Kita tadi kan bahas ya, bedanya teori yang valid dan yang salah itu seringkali soal probabilitas, bukan kepastian mutlak. Betul. Dengan pemikiran itu, coba deh luangkan waktu sejenak untuk mikirin ini. Keyakinan kuat apa yang Anda pegang sekarang, yang rasanya kayak kepastian 100%? Mungkinkah itu sebenarnya cuma probabilitas yang sangat tinggi? Dan kalau iya, anomali kecil apa? Sebuah detail yang janggal atau nggak bisa jelasin? Yang selama ini mungkin tanpa sadar Anda kasih bobot terlalu besar dalam mempertahankan keyakinan itu.